Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Agustin dengan NIM A1J3181043, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran fisika materi gerak parabola pada mata kuliah Telaah Kurikulum Fisika SMA. Yang pertama, analisis kompetensi dasar. Kegiatan 1, analisis kompetensi dasar atau KD. 3.5, menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.5, mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Rumus indikator pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.5, indikator pencapaiannya ada 4, bisa dilihat di sini. Dan kompetensi dasar pada 4.5, indikator pencapaiannya ada 2, bisa lihat di sini. Kegiatan 2, analisis kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian. Pada gerak parabola merupakan paduan jumlahan GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Bisa dilihat pada gambar pada sumbu X dan sumbu Y. Dan juga kecepatan pada sumbu X dan Y, V0 X sama dengan V0 cos theta, dan V0 Y sama dengan V0 sin theta. Dilihat pada gambar dan rumus sudutnya, sin, cos, dan tan. Ini yang bisa dilihat pada video ini. Pengertian gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Membentuk sudut theta dan terhadap bidang horizontal. Dan gerak parabola atau gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberikan kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Bisa dilihat pada gambar ini kecepatan yang diperoleh dipengaruhi oleh gravitasi. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bola basket yang dilemparkan secara vertikal. Kita lihat udah gambarnya. Nah, di sini terdapat secara vertikal sumbu X dan adanya sumbu Y. Juga nanti coba sudut theta. Dan dilakukan seperti gerak parabola. Kemudian gerakan bola voli. Pada saat kita melakukan pukulan bola voli ini adanya kecepatan yang kita lakukan dan juga jarak. Di sini terlihat bahwa jarak yang digunakan yaitu dekat dan juga membentuk bidang horizontal atau gerak vertikal. Gerakan nampak jauh, perhatikan gambar 1 ini. Dan gambar 2-nya sama, bahwa kita melakukan pergerakan dan kembali ke permukaan tanah. Di sini terbentuk gerak parabola dan juga adanya secara vertikal. Dan selanjutnya pada saat kita menendang bola ke gawang, bahwa bola yang kita tendang ini membentuk gerak parabola secara horizontal atau vertikal pada sumbu X dan juga sumbu Y. Kita lupa ulang gambar tadi. Nah, gambar ini adanya sumbu Y dan sumbu X dan juga nanti adanya sudut theta yang terbentuk di sini, sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya gerakan benda berbentuk bola tenis. Dilihat pada video bahwa seseorang memukul bola ke arah lawan mainnya, kemudian dilemparkan kembali. Adanya pergerakan yang dilakukan, kecepatan yang diperoleh, dan juga jarak yang dilakukan pada gerak parabola dan secara vertikal. Selanjutnya, benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Ikan gambar berikut. Bola yang dilemparkan akan kembali ke permukaan tanah dengan
waktu 18 sekon, dan Vx sama dengan 60 meter per sekon, dan Vy sama dengan 120 meter per sekon. Bahwa bisa kita lihat di sini, gerakan yang diperoleh itu gerakan parabola atau secara horizontal, dan adanya sudut θ yang terbentuk, dan adanya garis horizontal, dan juga sudut θ nanti di sini terhadap vertikal sumbu X dan sumbu Y, adanya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, contoh umum gerak parabola adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Bisa dilihat pada gambar ini bahwa kita pada saat melakukan gerakan untuk melemparkan bola, lakukan kecepatan yang diperoleh dan ketinggian yang diperoleh, serta secara vertikal dan juga bentuk secara gerak parabola atau horizontal. Dan bola yang dilemparkan pasti akan kembali ke permukaan tanah. Dan juga gerak parabola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu arah vertikal sumbu Y yang merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan arah horizontal sumbu X yang merupakan gerak lurus beraturan. Kita lihat pada gambar Vx GLB atau Vignollier GLBB. Dan juga di gambar berikutnya bahwa pada saat kita melakukan pergerakan atau pada contoh sebelumnya tadi sudah dijelaskan adanya titik tertinggi yang kita peroleh dan juga titik terjauh yang kita peroleh, terbentuknya sudut θ dan juga kecepatan yang kita peroleh. Selanjutnya, persamaan khusus gerak parabola. Persamaan khusus gerak parabola menurut Galileo, yang pertama untuk persamaan parabola y kuadrat sama dengan Vx. Jika P lebih dari 0, parabola terbuka ke kanan. Jika P kurang dari 0, parabola terbuka ke kiri. Untuk parabola yang mempunyai V 0, P dan direktrik Y sama dengan min P, persamaan parabola X kuadrat sama dengan P dikali Y. Jika P lebih besar daripada 0, parabola terbuka ke atas. Jika P kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah. Lihat pada gambar berikut ini, komponen gerak horizontal GLB dan komponen gerak vertikal GLBB. Gerak vertikal pada sumbu Y dan gerak horizontal pada sumbu X. Selanjutnya, persamaan khusus gerak parabola untuk mencapai titik tertinggi. Pada saat benda melakukan gerak parabola sampai mencapai titik tertinggi, kecepatan benda pada komponen vertikal sumbu Y, Vy sama dengan 0. Bisa dilihat pada rumus berikut ini. Selanjutnya, tinggi maksimum atau H, tinggi maksimum benda yang melakukan gerak parabola dapat ditentukan dari penurunan rumus sebelumnya dan juga penurunan rumus ini. Bisa dilihat rumusnya dikuadratkan menjadi seperti ini. Kemudian, komponen gerak pada sumbu Y, karena dipengaruhi percepatan gravitasi, maka kecepatan pada arah ini akan selalu berubah. Adapun nilai kecepatan pada arah vertikal terjadi setiap saat adalah seperti ini, nilai yang diperoleh. Dan juga rumus gerak parabola, gerak pada sumbu X sama dengan V0 X kali T, gerak pada sumbu Y sama dengan Vy sama dengan Y kali T. Lihat rumusnya dan juga keterangan rumusnya seperti ini. Lah, kesimpulan ini dapat diperoleh pada gerak parabola, yaitu pada gerak parabola yang gesekannya diabaikan dengan gaya yang bekerja hanya gaya berat atau percepatan gravitasi saja. Pertama, gerak parabola adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Kedua, gerak parabola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu arah vertikal sumbu Y yang merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan arah horizontal sumbu X yang merupakan gerak lurus beraturan atau GLB. Bisa dibaca di sini. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.